Mari jemaat saya undang untuk kita serukan Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Haleluya. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Sekali lagi Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Ata Yahweh Elohenu Melech Haolam. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini untuk kami boleh memuji, memuliakan namamu. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam kami beristirahat dan sepanjang jalan kami dari rumah kami masing-masing hingga sampai di tempat ini. Kami minta Tuhan kiranya Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami ya Bapa. Kuasai hati dan pikiran kami supaya firman yang ditaburkan ini boleh menjadi kol HL di dalam hati setiap kami. Hidup kami dikuatkan, iman kami dikuatkan ya Bapa. Sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan akan memberikan kesembuhan ilahi buat setiap kami. Kami yang datang dengan kelemahan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Kami yang datang dengan kebimbangan, Tuhan memberikan ketetapan hati buat setiap kami. Dan kami yang datang dengan berbagai permasalahan hidup, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Sehingga kami boleh keluar mengatasi setiap permasalahan itu sebagai pemenang Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang berkemenangan ya Bapa. Dan jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman Tuhan dari dasar hati kami dan pikiran kami, membuat kami tidak konsentrasi, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Mari Tuhan Engkau kuasai tempat ini, kuasai hati dan pikiran kami, dan Engkau berikan hikmat buat setiap kami, supaya kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kebutuhan kami ya Bapa, sehingga dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut firman-Mu pada saat ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Seperti yang sudah di-share di flyer ya, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Beda Akar. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu di dalam Matius pasalnya yang ketiga ayat yang ke-10. Kita buka ayatnya di dalam Matius atau Matius 3 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, dan sekarang juga kapak diletakkan di dekat akar pepohonan. Karena itu setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ia ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Bapak Ibu Saudara, pernah enggak berpikir kenapa kok yang mau ditebang itu
akarnya. Ya, di sini dikatakan kapak diletakkan di dekat akar pepohonan. Berarti nanti yang akan dipotong akarnya. Ya toh? Nah, lalu ayat ini diulang lagi senada begitu ya, tidak sama persis tetapi senada. Diulang kembali di dalam Matius 7 ayat 18 sampai 19. Matius 7 ayat 18 sampai 19. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Demikian pula pohon yang buruk tidak menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ia ditebang dan dibuang ke dalam api. Pernah nggak Bapak Ibu juga berpikir, apa yang membedakan pohon yang baik dengan pohon yang buruk? Sama-sama pohon, tetapi bisa saja kok buahnya berbeda gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan sebetulnya pingin kita ini selalu berbuah. Amin Bapak Ibu. Tetapi tidak asal berbuah. Gitu loh. Harus berbuah yang baik. Di sini dikatakan karena itu setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Di dalam tadi ya Matius 3 ayat 10 tadi. Dan di Matius 7 ayat 19 dikatakan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ia ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, yang menentukan pohon ini berbuah baik atau tidak, kalau saya perhatikan ini adalah akarnya. Bagaimana sebuah pohon ini bisa menghasilkan buah yang baik. Ini tergantung juga dari akarnya. Makanya kalau pohon itu tidak menghasilkan buah yang baik, kapaknya itu sudah disediakan di dekat akar pepohonan gitu. Kok tidak dicantolkan gitu ya di cabangnya? Kok tidak cabangnya yang ditebang? Kenapa pohonnya? Dan kok ada sebut-sebut akar gitu. Nah, menurut saya bisa mengambil kesimpulan bahwa akar ini merupakan dasarnya dari sebuah pohon. Kalau akar dari sebuah pohon ini masih hidup, meskipun batangnya dipotong, itu dia masih tetap bisa tumbuh. Dan akar ini juga yang bertugas mencari makanan bagi pohon ini, Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Yang cari makanan nutrisi ke dalam tanah itu kan akarnya. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Saya dapatkan sebuah gambar yang luar biasa, yaitu bagaimana sebuah akar dari sebuah pohon ini bisa sampai jauh ke dalam untuk mencari nutrisi bagi pohon itu. Nah, ada juga gambar dari sebuah pohon yang sudah dipotong sampai ke dekat akar, paling cuman sekian ini di atas tanah gitu kan. Tetapi tetap dia bisa tumbuh lagi karena akarnya ini masih ada. Jadi kalau kita diumpamakan oleh Tuhan sebagai sebuah pohon, maka kita harus betul-betul memperhatikan akar kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, akar di sini ini apa yang dimaksud? Akar di sini yang saya maksud adalah dasar keyakinan kita atau iman kita, atau di dalam bahasa Ibrani-nya itu emunah. Saya pernah jelaskan bahwa iman ini ada dua, ada emunah dan masih ingat? Lupa. Dan bitakon. Bapak Ibu Saudara, bitakon ini iman yang seperti yang tertulis di dalam Markus 11 ayat 27. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa hal itu telah diberikan kepadamu, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, jadi itu iman yang bitakon. Tetapi kalau emunah ini adalah iman bagaimana kita betul-betul percaya kepada Tuhan, mengimani betul-betul di dalam hati bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang benar. Iman kita ini, kepercayaan kita ini. Ya, jadi akar inilah yang dimaksud, yaitu iman kita ini. Kalau kita tidak memperhatikan akar kita ini, maka kalau kita diumpamakan sebagai pohon, maka yang di atasnya ini tidak kuat gitu. Nah, oke, ini gambarnya sudah muncul. Bapak Ibu Saudara lihat ini pohon tinggi ya letaknya ya, tetapi dia bisa sampai turun ke bawah mencari ini akarnya, mencari nutrisi. Saudara, ini tinggi sekali sebetulnya. Jadi akarnya ini
sampai ke bawah mencari nutrisi. Oke, selanjutnya. Next gambar yang selanjutnya. Ini saudara, kita lihat ada pohon yang sudah ditebang, tetapi karena akarnya masih ada di sana, maka dia bisa tumbuh lagi. Ini juga, ini pohon yang ditebang juga di pinggir jalan, akarnya masih ada, tetapi dia bisa tumbuh lagi. Nah, yang ini lebih ekstrim lagi, dia sudah tumbang Bapak Ibu Saudara. Pohon ini sudah tumbang, tetapi karena akarnya, saudara lihat yang sebelah sini, ini masih ada di dalam tanah dan masih hidup, maka dia menolak untuk mati. Dia hidup lagi dengan malah memunculkan 4 pohon baru. Ini luar biasa sekali. Ini karena apa? Akarnya masih ada dan masih hidup. Bapak Ibu Saudara, inilah kekuatan akar sebuah pohon. Jadi kita jangan main-main atau jangan mengabaikan apa yang menjadi akar kita atau iman kita. Karena ini merupakan dasar bagi kita dalam kita mengiring Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kalau dasar-dasar ini sudah hancur, maka ini akan membuat kehidupan manusia ini tidak akan baik lagi. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 11, kita lihat ayatnya di dalam Mazmur 11, ayatnya yang ketiga. Mazmur 11 ayat 3 dikatakan, apabila dasar-dasar dihancurkan, orang benar dapat berbuat apa? Artinya Bapak Ibu Saudara, sebuah dasar ini sangat penting sekali. Nah, kalau kita ini, akar kita ini sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu jagai dengan baik dan rawatlah dengan baik. Kalau iman kita rusak atau dihancurkan atau dirusak, terus sampai kita hancur betul-betul dasar kita ini, iman kita ini, maka kita tidak mempunyai kehidupan yang benar. Oleh karena itulah setan berusaha untuk menghancurkan iman kita. Berusaha untuk menghancurkan dasar kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengan berbagai macam cara. Dengan penyelewengan kitab suci. Lalu apa? Dengan permasalahan, dengan kekhawatiran hidup, dengan tipu daya, kekayaan, dengan berbagai macam sebuah iming-iming. Setan pokoknya berusaha bagaimana membuat iman seseorang, dasar keyakinan seseorang itu hancur. Baik lewat otak, pemikiran kita, artinya ketika belajar firman Tuhan pakai hikmat manusia sampai lebih kuat daripada logika firman Tuhan. Jadi dilihat nggak masuk akal ini, masa laut bisa terbelah. Contoh ya Bapak Ibu Saudara ya, masa laut terbelah nggak bisa ini? Oh, tapi kan waktu itu di sana kan ada laut itu yang dalamnya cuma sekian. Wah, ada yang saya pernah baca itu, ada orang yang melogikakan atau memakai pemikiran dia sendiri dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Jelas-jelas firman Tuhan katakan bahwa laut itu terbelah, kok masih nggak percaya gitu loh. Jadi pakai logika manusianya. Nah, inilah cara kerja setan salah satunya Bapak Ibu Saudara. Dalam baca firman Tuhan gak masuk akal ini. Wah, gak gini pastinya. Terus diutek-utek, terus dipikir-pikir sendiri. Terus oh gini BE ya, oh gini BE. Mungkin begini, mungkin begitu. Atau yang paling parah, ditafsirkan. Oh berarti maksudnya seperti ini. Yang tafsiran ini tidak sesuai dengan maksud firman Tuhan itu sendiri. Begitu. Nah, ketika ada orang yang bilang seperti itu, laut merah itu ada yang dalamnya cuma sedengkul, nah tinggal saja dijawab, kalau gitu luar biasa juga, Tuhan bisa menenggelamkan orang Mesir dengan air laut yang sedengkul, ya toh? Tapi akhirnya kan mengubah cerita Bapak Ibu Saudara. Ini kalau kita diskusi dengan orang yang pakai pemikirannya sendiri seperti itu. Nah, beberapa waktu lalu saya juga di WA sama seseorang, saya juga nggak kenal. Dia bilang bahwa Yahweh ini berhala katanya. Dan
dasarnya dari mana Pak? Dia bilang dari 1 Tawarikh 16 ayat 26 dikatakan bahwa Kikol Eloi Ha'amim Elilim wa Yahweh Samayim Asa, kan bunyinya begitu. Bahwa ilah segala bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh yang menjadikan langit. Dari dasar inilah dia bilang bahwa, loh kalau ilah bangsa-bangsa itu adalah berhala, lah Yahweh kan ilahnya bangsa Israel, berarti berhala. Masuk enggak Bapak Ibu Saudara? Masuk logika enggak? Hah? Enggak masuk. Logikanya dia bilangnya begini, kalau ilah bangsa-bangsa itu berhala, nah bangsa Israel kan punya ilah, punya Elohim gitu ya, yaitu Yahweh. Nah berarti kalau di sini dikatakan Elohim segala bangsa-bangsa adalah berhala, berarti Yahweh juga berhala. Saya pikir piye lagi logikanya begitu loh. Nah ini saya jelas, saya bilang gini, loh berarti kalau gitu nabi-nabi itu salah dong. Dia bilang salah. Oh ya sudah, kalau begitu ya sudah. Dia bilang salah, ya sudah berarti dia memperkosa, tanda kutip ya, memperkosa firman Tuhan yang dia baca gitu untuk masuk di dalam pikiran dia sendiri. Tetapi kalau kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, lalu jelas para nabi itu hanya Yahweh. Sudah ditulis jelas-jelas cetawelo-welo kalau orang Jawa bilang. Sudah sangat jelas sekali Tuhannya itu Yahweh. Lah kok masih disangkali gitu loh. Ini yang aneh menurut saya. Dia bilang, ya menurut nabi-nabi zaman dulu itu menganggap ngertinya adalah Yahweh, padahal bukan. Lah sebetulnya ya terus yang benar siapa? Yesus katanya. Lah Yesus itu siapa? Ya Tuhan, Raja alam semesta dan seterusnya. Oh ya sudahlah, saya tidak begitu tak tanggepin lagi, capek saudara, karena sudah dasarnya berbeda, akarnya itu sudah beda gitu loh saudara. Imannya sudah lain, mau digadok-gadok ya sulit gitu loh. Oleh karena itu pastikan iman kita ini benar Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau dasar iman kita ini sudah dihancurkan, sudah dibuat tidak benar, maka kita ya dalam beriman, dalam hidup ini nggak pas, nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka setan berusaha untuk berbagai macam cara untuk menghancurkan iman kita. Contoh, katanya Tuhan baik, ya kan? Ini setan cara kerja nih. Katanya Tuhan baik, kamu kehidupanmu kok begini-begini saja. Kehidupanmu kok dari dulu berdoa kok tidak ada jawaban. Ini cara kerja setan, berusaha menghancurkan dasar iman kita. Oleh karena itu hati-hati saudara. Banyak macamnya, baik melalui logika berpikir, baik melalui permasalahan, baik melalui tipu daya, dan yang lainnya. Dasar iman kita ini loh saudara. Hati-hati. Oleh karena itu saudara, pastikan akar atau iman kita yang pertama benar terlebih dahulu. Lalu benarnya bagaimana? Akar iman kita itu berasal dari Ibrani. Pastikan pola pikir kita juga pakai pola pikir orang Ibrani saudara. Kalau kita membaca firman Tuhan, pola pikir kita masih pakai pola pikir Indonesia atau Yunani bahkan, nggak ketemu saudara. Akan ada banyak firman Tuhan yang bertabrakan satu sama lain. Ya, coba kita buka dulu di dalam Yesaya 2 ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan, dan banyak orang pergi dan akan berkata, datanglah dan kita naik ke gunung Yahweh, ke bait Elohim Yakub, dan dia mengajar kita jalan-jalannya, dan kita berjalan di dalam jalan-jalan setapaknya. Sebab dari Sion akan keluar Taurat dan firman Yahweh dari Yerusalem. Ini adalah menunjukkan bahwa firman Tuhan ini dan pengajaran keluar dari bangsa Yahudi. Dan satu lagi, kita lihat di dalam Roma 3 ayat 1-2. Lalu apakah keunggulan seorang Yahudi itu atau apakah manfaat sunat? Banyak dalam segala hal. Karena pertama-tama sesungguhnya mereka telah dipercayakan firman Elohim. Ini kita ngomongin tentang orang Yahudi atau orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Itu dipercayakan firman Elohim. Kalau kita baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu,
itu Tuhan selalu berbicara kepada bangsa Israel. Kalau bangsa Israel sebelum ada bangsa Israel, itu nenek moyangnya itu satu. Adam, Hawa, lalu terus Abraham, Henok, terus turun ke Abraham. Mulai Abraham, Ishak dan Yakub. Mulai dari Yakub inilah semua. Kalau kita trace itu semuanya adalah keturunan dari Yakub semuanya. Artinya bangsa Israel atau orang Yahudi begitu loh. Nah, kalau kita berpikir wah, kita orang Yunani pun dipercayakan kebenaran firman Tuhan bisa ini. Ya maka ada hal-hal yang tidak cocok gitu. Bahkan ada orang Kristen nih, saya lihat sendiri, saya kenal orangnya, bahkan benci dengan yang namanya bangsa Israel begitu. Kan lucu gitu. Kitab sucinya cerita tentang bangsa Israel gitu. Tetapi dia nggak suka dengan orang Israel, kan lucu gitu loh. Ya bukan berarti kita harus suka juga sih, tapi maksudnya aneh juga gitu. Kita belajar kebenaran firman Tuhan atau iman kita dari orang Israel, kok kita benci sama bangsa Israel gitu loh. Paham Bapak Ibu Saudara? Kan aneh, ya toh? Lah inilah yang kalau akarnya ini berbeda atau dasar iman kita yang sudah dihancurkan, nggak cocok lagi sama firman Tuhan, maka pemahaman kita akan jadi terdistraksi atau terselewengkan begitu Bapak Ibu Saudara. Mungkin awalnya dari situ, nanti lama-lama akan mulai punya pemikiran-pemikiran yang lain, yaitu apa? Oh, perjanjian lama dan baru ini benar-benar terpisah. Jadi perjanjian lama sudah nggak berlaku. Yang berlaku adalah perjanjian baru. Banyak toh saudara mendapati atau menemui orang-orang Kristen yang seperti ini? Banyak. Bilang, wah kok kembali ke perjanjian lama? Loh emangnya kenapa? Kok kayaknya seolah-olah perjanjian lama ini tidak berlaku. Padahal sebetulnya firman Tuhan itu tidak bisa dipisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu kan hanya istilah saja bapak-bapak gereja yang menamai perjanjian lama itu sebelum Yesua lahir. Perjanjian baru itu mulai Yesua lahir. Seperti itu. Padahal sebetulnya tidak ada pemisahan, nggak bisa dipisah-pisahkan. Karena apa? Antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu saling terhubung. Yesua dan para rasul saja mengutip perjanjian lama, betul? Ya Bapak Ibu, kalau kita lihat mereka tulisannya banyak mengutip perjanjian lama gitu loh. Lah kok dipermasalahkan? Nah ini, karena dasar pemikiran akarnya itu sudah berbeda Bapak Ibu Saudara. Demikian pula selanjutnya tentang contoh nih, ini sekedar contoh saja ya. Makanan yang kosher dan tidak kosher. Ya, itu juga begitu. Oh, ada ayat yang mengatakan itu dikatakan bahwa dengan demikian Yesua menyatakan bahwa semua makanan itu halal. Kalau diterjemahnya LAI. Maka kalau kita punya pola pikirnya bukan pola pikir Ibrani, maka kita akan berpikir, loh, toh semuanya boleh dimakan, gitu loh. Dikatakan sudah jelas. Semua, Yesua menyatakan bahwa semua makanan itu halal. Perhatikan, kalau semua berarti semua ya Bapak Ibu Saudara. Betul kalau kita pakai pola pikir Yunani atau pola pikir orang Indonesia. Tetapi kalau kita punya pola pikirnya orang Ibrani, kita nggak akan berpikir, oh yang ini sudah tidak kosher lagi, sudah kosher meskipun ini misalkan kayak kepiting, terus seafood, pokoknya yang tidak bersisik, tidak bersirip, begitu. Oh, itu sudah termasuk yang golongan kosher sudahan, begitu. Tapi kalau orang Ibrani tidak, orang Ibrani kalau ngomongin makanan, apalagi kalau kita lihat konteksnya itu Yesua ngomong dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Lah kalau ngomong sama ahli Taurat dan orang Farisi, pasti mereka strict dengan sebuah aturan makanan itu, gitu. Nah, tetapi kalau gitu kita nggak boleh. Kalau untuk orang Goyim, ya para rasul itu sudah memberikan sebuah
pedoman. Karena waktu itu cukup heboh juga pada waktu itu bahwa orang-orang goyim ini bagaimana, tidak boleh makan ini makan itu terus piye gitu kan. Nah mereka akhirnya berdoa dan rapat, akhirnya diputuskan oleh para rasul bahwa untuk orang goyim ditetapkan hanya 4 hal ini, yaitu tidak boleh makan dari makanan yang dari penyembahan berhala, mati dicekik, lalu percabulan dan darah. 4 hal ini yang betul-betul dilarang gitu. Tetapi ibaratnya begini, kalau mereka orang goyim masih belum bisa kosher, ya enggak apa-apa gitu loh istilahnya. Makanlah yang ini, tetapi jangan makan 4 makanan yang termasuk di dalam 4 kategori ini, seperti itu. Jadi pemahaman ini Bapak Ibu Saudara yang perlu kita lihat bahwa pola pikir kita ini harus benar dulu. Iman kita, akarnya itu harus juga mengarah ke pola pikir Ibrani, begitu loh Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita dalam memahami firman Tuhan ini lebih akurat gitu. Bapak Ibu Saudara yang masih belum kosher, enggak apa-apa, bukan berarti ini harus kosher gitu. Kalau bisa kosher bagus. Kalau masih belum, enggak apa-apa, jangan terus merasa berdosa. Waduh, merasa bersalah. Tenang saja, Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena kerajaan surga bukan masalah makan dan minum. Oke. Selanjutnya, contoh lagi tentang 7 hari raya. Kalau akar kita bukan akar Ibrani, maka akan berpikir, wah 7 hari raya kok cek banyak dan ngapain kita merayakan sampai 7. Nah, biasanya cuma 2 kok, apa? Natal dan Paskah. Dan Natal pun bulan Desember. Lah kok hari raya kok diganti-ganti? Loh, padahal yang ganti siapa? Ya kan? Kalau kita lihat sejarahnya yang ganti ini siapa gitu loh. Kita kan kembali yang benar begitu. Saudara lihat, kalau akarnya itu sudah beda, maka dalam memahami kebenaran firman Tuhan nggak bisa cocok, nggak akurat gitu lah. Paham Bapak Ibu Saudara ya? Jadi perhatikan akar kebenaran firman Tuhan, akar iman kita ini harus dari Ibrani. Iman kita ini harus dari Ibrani, bukan dari Yunani, bukan dari Arab, sehingga bukan bukan dari Latin juga, sehingga ketika kita mencocokkan itu dengan terjemahan yang aslinya gitu lah, yaitu Ibrani. Karena semua ditulis untuk dari orang Ibrani untuk orang Ibrani, maka pola pikirnya harus pola pikir mereka, sehingga kita ngerti mudeng maksudnya, gini toh maksudnya gitu lah. Sehingga kita bisa terapkan, esensinya itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ada loh orang yang bilang 7 hari raya buat ngapain cek banyak gitu kan. Dan kita kan bukan orang Yahudi begitu. Nah inilah karena bukan pola pikirnya beda ya. Bahkan tentang nama Tuhan pun demikian Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya pola pikirnya itu pola pikir bukan Ibrani, maka kita berpikir nama Yahweh sudah tidak berbunyi lagi. Nah pola pikir Ibrani baik orang-orang Yahudi atau orang-orang Ibrani itu berpikir bagaimana, kita coba menyelami. Tetapi kita juga harus cek pola pikir mereka sesuai tidak dengan firman Tuhan. Karena orang Ibrani pun tidak menyebut Yahweh karena mereka ngikutin Talmud, bukan ngikutin firman Tuhan. Talmud itu apa? Ya kayak manual booknya dari para rabi gitu loh, penjelasan lah gitu ya. Aturan-aturan dari para rabi itu ditulis di buku, dibukukan gitu. Banyak dan ada itu saya lihat Talmud itu banyak sekali serinya dan jelimet gitu. Nah ini kan kita lihat kalau sesuai ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau enggak sesuai dengan firman Tuhan ya kita harus lebih taat mana? Mau taat firman Tuhan atau mau taat Talmud? Kan begitu. Kadangkala orang secara ini tanpa sadar tanda kutip memperkosa firman Tuhan supaya sesuai dengan pemahaman dia sendiri. Lalu diputar balik, mbuh piye caranya, entah gimana caranya, mereka itu ada saja alasan gitu loh. Nah, tentang nama Yahweh pun demikian. Ada saja alasannya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau menyebut nama Yahweh itu adalah lason hara. Lidah jahat katanya. Loh piye toh nyebut nama Tuhan sendiri kok lidah jahat.
Lu kan firman Tuhan katakan tidak, jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Loh, kita nyebutnya sembarangan atau tidak? Kan tidak. Kalau nyebutnya dengan sembarangan ya jelas nggak boleh. Nah, seperti inilah Bapak Ibu Saudara. Dasar atau iman kita ini harus pas, harus benar dulu. Oleh karena itu dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan, mintalah hikmat Tuhan untuk bisa menyatakan maksud dari firman itu sendiri. Tetapi ingat, meskipun kita berkiblat kepada Ibrani atau ke Yahudi, tetapi bukan berarti kita menjadi ke Yahudi-Yahudian. Pola pikirnya kita bisa memahami orang Yahudi, tetapi jangan sampai kita ke Yahudi-Yahudian. Begitu Bapak Ibu Saudara. Maksudnya ke Yahudi-Yahudian menekankan pada aksesoris harus begini, harus dan menekankan pada apa ya, aturan-aturan lahiriah seperti itu. Yang ada mungkin ada budayanya orang Yahudi kok kita harus terapkan. Nah, ini akhirnya jadi ke Yahudi-Yahudian gitu. Sehingga orang-orang yang tidak atau belum menerima nama Bapa Yahweh melihat para penyembah Bapa Yahweh itu adalah Yahudi wanabi. Maksudnya wanabi itu bagaimana? Orang yang ingin menjadi Yahudi begitu. Atau lebih Yahudi dari Yahudi begitu. Nah, ini yang lebih ngeri lagi, Saudara. Lo pakai itu boleh nggak? Ya boleh, tetapi maksud saya supaya nggak salah ini ya, bukan berarti saya melarang pakai begitu-begitu. Kalau saudara pakai ya silahkan, enggak salah. Tapi itu bukan hal yang esensi gitu lah. Kita nggak perlu lah terus jadi yang seperti itu. Ingat kata Bung Karno, kalau jadi Islam jangan ke Arab-Araban, kalau jadi Hindu jangan ke India-Indiaan, kalau jadi Kristen jangan ke Yahudi-Yahudian. Begitu loh maksudnya. Jadi kita ambil esensinya itu loh Bapak Ibu Saudara. Karena banyak para penyembah Bapa Yahweh yang bisa terpeleset dengan budaya Yahudi itu akhirnya jadi ke Yahudi-Yahudian. Makanya orang melihat jadi seperti itu gitu. Tapi ya sebetulnya tidak salah juga gitu loh. Tetapi maksudnya jangan itu yang apa namanya jadi esensi, bukan gitu. Nah, seperti kita ini kan ya tetap seperti tetap orang Indonesia. Ini hari ini kita pakai batik. Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi pola pikir kita punya pola pikir Ibrani dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Jelas Bapak Ibu Saudara ya? Nah, seperti itu. Jadi seperti yang di Tesalonika 5 ayat 21 dikatakan juga ujilah segala sesuatu dan pegang eratlah apa yang baik. Jadi tetap saja meskipun sesuatu yang dari Yahudi pun tetap kita harus uji. Lah ujiannya tolak ukurnya apa? Ya firman Tuhan. Bukan katanya si A si B, tetapi firman Tuhan ngomongnya bagaimana. Gitu. Yang kedua, pastikan akar kita menyerap nutrisi yang baik. Iman kita belum menyerap nutrisi yang baik. Apa itu maksudnya? Yaitu kita boleh menyerap firman Tuhan yang murni. Kita buka ayatnya di dalam 1 Kepa atau 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 2. Oleh karena itu, dengan menyingkirkan setiap kejahatan dan setiap tipu muslihat dan kemunafikan dan iri hati dan semua perkataan jahat, seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu mengingini susu murni yang firmani, supaya kamu dapat dipertumbuhkan di dalamnya. Artinya Tuhan ingin kita ini seperti bayi yang baru lahir yang pengen susu murni, bukan campuran dari yang lain-lain. Artinya dalam kita belajar firman Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan Bapa Yahweh, kita harus mempunyai motivasi yang murni, motivasi yang baik. Apalagi kita kalau sudah mulai bisa men-sharingkan firman Tuhan, membagikan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada, baik di pekerjaan maupun di gereja maupun di persekutuan tempat tinggal saudara atau di keluarga besar saudara, terserah. Dalam menggali firman, pastikan motivasi dan sikap hati kita ini tetap murni di hadapan Tuhan, tulus, tidak ada
maksud-maksud tersembunyi, gitu lah. Terus supaya ngitik-ngitik, tanda kutip ngitik-ngitik orang lain untuk memberi, untuk demi kepentingan kita. Bukan. Saya pernah ingat contohnya ya, saya pernah membaca ada berita bilang begini. Di luar negeri ya, orang bilang, ada seorang pendeta katakan bahwa Yesua belum datang karena jemaat kurang banyak dalam memberikan perpuluhan dan persembahan. Yuk, apa hubungannya gitu loh? Emangnya Tuhan kurang dana, enggak bisa datang ke dunia? Ya toh? Lah inilah firman yang tidak murni. Karena apa? Sudah kecampuran dengan maksud-maksud tersembunyi dari seorang hamba Tuhan itu. Gitu lah. Ya toh? Kalau kita lihat, lu emangnya Tuhan mau datang itu harus perlu biaya, kan? Gak masuk akal gitu, gak ada hubungannya gitu loh. Nah inilah contoh firman Tuhan yang tidak murni lagi. Ya. Oleh karena itu jagai sikap hati dan motivasi kita dalam melayani, dalam mengikut Tuhan. Bagi kita yang sudah melayani Tuhan, jagai, benar-benar jagai sikap hati kita supaya betul-betul tulus di hadapan Tuhan, murni. Tidak ada embel-embel, tidak ada agenda tersembunyi, tidak ada keinginan yang tersembunyi, tidak ada. Tetapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pastikan diri kita selalu cek, jangan sebulan sekali atau setiap kali mau tugas, tidak. Selalu cek setiap hari, apakah kita masih tetap murni di hadapan Tuhan. Kalau sudah mulai ada, stang ini game ini biar supaya ini supaya ben ketok keren, supaya sayanya yang ketok keren gitu loh saudara. Tapi kalau biar bagus, ketok keren supaya nama Tuhan dimuliakan. Nah itu lain lagi. Enggak apa-apa, justru kita kalau bisa dibuat yang keren gitu loh. Maka kayak streaming segala macam ini kan dibuat yang keren. Kalau saudara lihat, saudara yang belum pernah nonton streaming kita, kadang-kala sesekali lihatlah streamingnya itu modelnya seperti apa. Kan keren tuh. Nah itu bukan untuk supaya, yang tugas, siapa toki yang tugas, kok keren man? Enggak. Nah, itu dengan tulus supaya nama Tuhan dimuliakan. Siapapun kita, dalam mengikut Tuhan pun demikian. Datang ke gereja, aku kan enggak tugas, mas. Ya enggak tugas, tidak melayani Tuhan, datang ke gereja saja, enggak apa-apa. Tetapi cek motivasi kita dalam ke gereja, dalam mengikut Bapak Yahweh itu apa? Apakah kita mengejar mujizat? Apakah kita mengejar berkat? Apakah kita mengejar yang lain? Itu cek diri kita Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita dalam mengikut Bapak Yahweh karena kita tujuannya untuk Bapak Yahweh. Karena kita mengasihi Bapak Yahweh. Bukan karena kita ingin diberkati, bukan karena kita takut masuk neraka, bukan karena kita ingin dapat berkat atau sesuatu, tidak. Amin Bapak Ibu. Tapi biarlah kita dalam mengikut Tuhan murni karena kita betul-betul mencintai Bapak Yahweh. Pastikan itu, cek di dalam hati kita. Apakah kita ada maunya ataukah tidak? Pastikan kita tidak ada maunya. Amin. Loh tapi kalau minta berkat boleh? Ya boleh. Tapi tujuan utama kita mengikut Tuhan itu apa gitu loh. Pastikan kita betul-betul mengasihi Tuhan. Dalam Tuhan, melayani Tuhan pun demikian. Pastikan kita melayani itu bukan untuk pamer, bukan untuk supaya dilihat orang, bukan supaya kita ini bisa terkenal, tetapi betul-betul kita melakukan ini murni untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk supaya Tuhan disenangkan. Karena kita cinta sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena satu kegiatan atau satu aktivitas, satu tindakan itu bisa saja nilainya berbeda-beda karena yang melatar belakangi motivasinya itu berbeda. Paham Bapak Ibu Saudara? Kita misalkan sama-sama melayani Tuhan, tetapi bisa saja hati kita ingin pamer, hati kita ingin ini, ingin itu, bisa. Atau kita ke gereja nih, ke gereja rajin banget, tidak pernah absen. Tapi kita ke gerejanya dengan aku supaya dapat berkat supaya diberkati Yang lain lagi, aku takut nek masuk neraka. Maka aku rajin ke gereja. Nah kan ada, bisa saja toh. Tapi sama-sama rajin tidak? Sama.
Cuman yang membedakan adalah hatinya, motivasinya. Oleh karena itu, pastikan kita menyerap nutrisi yang baik. Nah, lalu nih, kalau mendengarkan firman Tuhan, banyak orang yang pilih-pilih. Kalau firman Tuhannya, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Sangkal diri, pikul salib, harus begini, harus begitu. Waduh, keras sekali ini. Waduh, aku enggak bisa gitu. Nah, mulai pilih-pilih kebenaran firman Tuhan. Hati-hati, ini sudah tidak murni lagi Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu apalagi kalau ditegur firman Tuhan menegur kita. Kena begitu kan, wah sakit hati, kurang ajar ini. Pasti ada yang bocor ke ini. Masalah saya kok contohnya bisa persis plek. Contohnya kok bisa persis plek sama begitu. Ini pasti ada yang ngelapor ke Simeon ini. Ngelapor ke Simeon supaya apa? Kasih contoh itu sama gitu loh. Atau mungkin pas Pak Gembala yang khotbah, wah ini pasti ada yang lapor sama Pak Gembala nih. Lah kok Pak Gembala cari contohnya kok bisa sama persis plek seperti yang saya alami. Nah ono sing bocor iki ora mungkin. Nah, kita mulai nih ya kan. Mulai berpikir nih. Nah, Saudara, mulai lagi tidak murni Saudara kalau ini. Saya tegaskan kembali, siapapun yang khotbah di sini itu tidak ada pesan sponsor Saudara. Ya, hanya pesan sponsor adalah dari sponsor utama yaitu Bapak Yahweh. Ya, lah nek pas bersyukur justru itu. Amin. Nek pas ditegur firman Tuhan itu bersyukur justru. Saya pun juga pernah dengerin siapapun yang khotbah di sini. Wah iya bener ya. Ini menegur saya, menguatkan saya. Ya bersyukur saudara. Jangan terus, kok iso ngerti ya. Wah tak bener ini. Yes ada pesan sponsor ini. Nggak saudara ya. Oke. Jadi pastikan ketika kita mendengarkan firman Tuhan ditegur, bersyukurlah. Sikap hati kita harus yang murni. Sehingga kita menangkap firman Tuhan itu visi yang bergizi tinggi bagi iman kita, bagi kehidupan kita. Amin. Dan juga nih ketika dalam kehidupan bersama nih, kalau motivasi nggak benar, sikap hati kita nggak pas, maka kita ini gampang tersinggung Bapak Ibu Saudara. Gampang tersinggung, gampang sakit hati, sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit tersinggung. Lah piye? Kok sensitif sekali gitu loh. Nah, saya bisa pastikan kalau kita mengikut Tuhan mudah tersinggung, mudah sakit hati, berarti ada hubungan yang tidak beres dengan Tuhan. Orang mudah sakit hati, mudah tersinggung, itu cek saja pasti hubungan dengan Tuhan tidak baik. Sedang jauh. Kenapa? Karena kalau dekat dengan Tuhan, itu radiasi kasih Tuhan itu betul-betul merasuk ke dalam hidup kita, hati kita. Amin. Ada orang yang bilang kalau seolah-olah atau sepertinya dia ini rajin berdoa, hubungan dengan Tuhan itu baik, tapi kalau tidak, kalau dia ini sakit hati, gampang sakit hati, mudah tersinggung. Saya kok meragukan hubungannya dengan Tuhan itu. Lah terus kalau rajin berdoa, apanya yang didoakan gitu. Berarti tidak ada hubungan di dalam berdoa itu. Hanya kayak absen gitu saja. Kewajiban saja. Jadi kalau ada orang yang benar-benar suka berdoa, pasti kehidupannya itu berbeda. Akan ada sebuah perubahan demi perubahan. Dan dia tidak mudah sakit hati Bapak Ibu Saudara. Kalau hubungannya dekat dengan Tuhan. Amen. Ayat selanjutnya kita buka di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Dikatakan 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4, sebab waktunya akan tiba ketika mereka tidak dapat bertenggang rasa terhadap pengajaran yang sehat, sebaliknya sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Mereka akan mengumpulkan para pengajar bagi diri mereka sendiri agar pendengarannya digatalkan, dan sesungguhnya mereka akan memalingkan pendengarannya dari kebenaran dan mereka akan dibelokkan kepada dongeng-dongeng. Ini sudah dinubuatkan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus, bahwa nanti itu akhir zaman banyak orang yang mendengarkan firman itu pilih
pilih gitu. Yang mengenakkan telinga saja. Ini kalau bahasanya di ILT agak lucu ya. Pendengarannya digatalkan. Tapi terjemahan yang lain maksudnya itu ya mengenakkan telinga gitu loh. Yang Anda mau diberkati? Amin, haleluya. Ya kan? Tuhan Yesus itu baik. Saudara berbuat dosa apapun pasti dimaafkan, pasti diampuni. Berbuat itu lagi tinggal minta ampun pasti diampuni dan seterusnya. Pokoknya yang enak-enak gitu kan. Itu wah ini cocok ini. Dengerin firman Tuhan lucu. Cari yang lucu pengkhotbahnya. Nek ndak lucu moh. Nah, nek mau cari yang lucu guyu mbok cari stand up komedi. Malah karwane, betul? Malah lucu banget itu. Lihat Mr. Bean juga malah lucu juga itu. Bapak Ibu Saudara, pastikan dalam kita mengikut Tuhan, hati kita, motivasi kita betul-betul murni. Maka kalau kita tidak ada motivasi tersembunyi, hanya untuk karena kita mengasihi Tuhan, maka kita mendapatkan nutrisi yang bergizi tinggi buat kehidupan kita. Dan yang terakhir, pastikan akar kita ini kuat, Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah goyah. Tidak mudah dibingungkan atau didistraksi atau digoda dengan yang namanya harta, tahta, dan cinta. Pastikan dalam kita mengiring Tuhan, iman kita itu tidak goyah gara-gara harta, tahta, dan cinta. Ya, Saudara. Nah, caranya bagaimana? Ini terutama ini anak-anak muda nih ya. Kadang-kala itu goyah itu hanya karena cinta. Biasanya, kebanyakan. Saya kalau perhatikan, kalau masalah cinta ini sudah, anak muda itu kayak tidak ada kekuatan begitu. Imannya, akarnya itu langsung goyah. Hati-hati. Maka dari itu pastikan akar setiap kita ini kuat. Tidak digoyahkan dengan apapun juga. Mas, tapi cantik dia, ini bunga sekolahan. Atau ini bunga desa. Atau mungkin ini bintang kelas, bintang sekolahan. Keren mas, gantengnya. Kayak Lee Min Ho. Tahu Lee Min Ho, saudara? Hah? Nggak tahu? Nah, yang tahu apa? Anak-anak muda tahu? Tahu. Bintang Korea itu loh, kayak BTS. Tahu saudara BTS? Nggak tahu ya, nggak apa-apa. Anak-anak muda pasti tahu BTS. Itu wah, pokoknya, wah, saudara, banyak yang tergiur dengan hal seperti itu. Atau mungkin begini, anak-anak muda, wah, lebih mas, aku wis seusia segini, dikejar usia harus begini, kejar tayang ini. Loh, terus saudara, anak-anak muda perhatikan ini. Saya katakan kehidupan kita itu tidak hanya masalah menikah, saudara. Menikah juga bukan balapan. Ayo kapan? Cepetan. Kok cepetan kita? Yang alami setelah menikah orang yang bersangkutan. Nah, kita yang orang luar kan cuman ayo kapan. Kalau ada apa-apa kan yang merasakan mereka sendiri. Nek cepet-cepetan pokoknya yus lah. Siapa sih mau? Ayo. Mumpung ada yang mau. Jangan. Kita tetap harus tetapkan standar kita. Ini kasarannya, contoh ini ekstrimnya. Katakanlah tidak menikah toh tidak mati toh. Betul ya? Tidak mati toh. Itu loh. Jadi kehidupan kita ini bukan hanya tentang menikah. Ini anak-anak muda terutama ini ya. Jangan terus kalau wah langsung bingung piye iki selak menikah. Menikah tidak segampang itu, saudara. Ya. Jadi kita ya kalau belum dapat jodoh santai saja, tetap berdoa kepada Tuhan. Kalau sudah dapat jodoh sudah mantep, dua orang tua sudah setuju, ya silakan. Saya tidak melarang menikah loh ya. Tapi kalau sudah cocok, sudah sesuai firman Tuhan, semua keluarga sudah oke, nggih monggo, silakan gitu loh. Saya juga ikut sukacita. Ya. Tetapi kalau belum dapat jodohnya, jangan dipaksakan. Lah tapi teman-temanku wis kabeh ingat, kehidupan kita itu bukan tentang menikah saja, gitu loh. Oke? Nah ini nanti kalau ngomongin ini nggak habis-habis, saudara. Oke, jadi yang caranya bagaimana supaya kita ini iman kita atau akar kita ini kuat? Ada dua cara yang saya dapati, yaitu
Pertama, miliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Selalu saya katakan kalau saya berdoa bagi jemaat Tuhan, saya selalu berdoa, Tuhan buat jemaatmu ini memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ketika kita mempunyai pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, maka kita otomatis tidak akan mudah digoyahkan dengan berbagai macam situasi, iming-iming, harta, tahta, cinta. Tidak akan. Karena apa? Kita betul-betul mengalami hubungan, mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana kuasa Bapa Yahweh itu nyata di dalam kehidupan kita. Maka dari itulah rindukan dan selalu minta kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku ingin mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Kau setiap hari. Pengalaman pribadi ini tidak harus kita mengalami permasalahan terus dapat pertolongan Tuhan, terus mengalami pengalaman pribadi. Tidak harus seperti itu. Meskipun itu juga memang pengalaman pribadi ya, tetapi pengalaman pribadi kita ini betul-betul kita kan bagaimana Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Merasakan bagaimana Tuhan itu betul-betul turut campur di dalam setiap aspek kehidupan kita, sekecil apapun. Kayak kita ini benar-benar ada yang nemeni gitu loh saudara. Kita mengalami bersama, tidak mengalami sendiri. Maupun duka. Ini kita mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Pastikan itu untuk kita betul-betul mengalami itu. Miliki. Supaya kita betul-betul merasakan Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Terlebih ketika kita mengalami permasalahan hidup, mengalami pergumulan hidup, dan kita bisa keluar atas permasalahan itu, maka nama Tuhan yang dimuliakan. Itu yang kita miliki saudara. Kalau sudah mempunyai itu, nggak akan goyah. Seperti yang Ayub katakan di dalam Ayub 42. Seperti di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima dikatakan, aku telah mendengar engkau hanya dengan telinga saja, tetapi sekarang mataku telah melihat engkau. Ayub saat itu tadinya hanya dengar-dengar dari kata orang tentang Bapa Yahweh. Tetapi dia sendiri akhirnya mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Mataku sendiri melihat engkau. Artinya dia betul-betul ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Maka dia semakin mencintai Bapa Yahweh. Imannya kepada Bapa Yahweh semakin kuat. Nah seperti ini saudara. Rindukan kita mempunyai pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Lalu yang kedua, supaya akar kita ini kuat, yaitu yang kedua, dibangun di atas batu karang. Dibangun di atas batu karang. Jadi akar kita ini harus berdiri di batu karang, bukan di pasir. Kita lihat di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25. Matius 7 ayat 24 sampai 25 dikatakan, oleh karena itu setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan seorang yang bijaksana yang telah membangun rumahnya di atas batu karang, dan turunlah hujan dan datanglah banjir dan bertiuplah angin dan semua melanda atas rumah itu, dan dia tidak runtuh karena dia telah difondasikan di atas batu karang. Jadi Bapak Ibu Saudara, membangun di atas batu karang itu bagaimana? Yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan. Setiap kali kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ingat saya pernah menyampaikan bahwa kita ke gereja ini seperti kita datang ke training camp. Seperti ke padepokan, persilatan. Setiap datang kita latihan, diberi jurus baru, latihan di sini langsung pulang praktek, saudara. Amin. Contohnya, ketika saudara mendapatkan kol HL, mendapatkan firman rema atau firman kol HL itu, perkatakan terus setiap hari di dalam kehidupan kita. Ucapkan terus, ucapkan itu terus. Nah, ini
latihan, saudara. Lalu kita mendengarkan firman Tuhan, harus mengampuni, harus sungguh-sungguh murnikan hati kita. Kita cek betul-betul hati kita, dan setiap hari kita cek dalam kita mengikut Tuhan, ini apakah kita betul-betul masih murni atau tidak. Kalau mulai ada maksud tersembunyi, langsung dibersihkan. Oh enggak boleh ini. Saya harus murni karena kita mengasihi Bapa Yahweh. Seperti itu, saudara. Ini yang maksudnya kita latihan terus. Kalau padepokan itu latihannya juga di rumah, enggak cuma pas datang tok, saudara. Betul ya? Begitu. Jadi dengan demikian iman kita atau dasar keyakinan kita, akar kita ini akan betul-betul kuat di dalam Tuhan. Tidak akan mudah tergoncangkan. Kalau sudah kuat dan kita terus melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan hidupnya berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan buah kita bukan buah asal berbuah, tetapi buah kita adalah buah yang baik. Amin. Siapa yang ingin berbuah yang baik, Bapak Ibu Saudara? Angkat tangan. Pasti semuanya ingin berbuah yang baik. Mau melakukan kebenaran firman Tuhan? Amin, haleluya, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah seperti ini, kita siap melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita siap apapun firman Tuhan katakan, baik yang menegur kita, baik yang menyenangkan kita, kita terima firman itu, tidak pilih-pilih. Amin. Dan kalau kuat, masalah kehidupan apalah itu, terus iming-iming harta tahta cinta, nggak akan mempan atas kehidupan kita, karena kita mendasarkan iman kita di dalam batu karang, yaitu firman Tuhan Yesus. Amin buat firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk memastikan akar kita itu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Akar kita benar, menyerap nutrisi yang baik, dan iman dan akar kita kuat. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah mendengarkan firman tentang akar yang benar. Saya akan tambahkan sedikit karena ada hal-hal yang perlu ditambahkan, yaitu tentang memikir firman dengan pola orang Indonesia. Kita harus memikir firman dengan pola Ibrani, menurut firman, ya. Kalau memikir firman dengan pola orang Indonesia itu seringkali intervensi pemikiran pribadi. Salah satu contoh tentang nama Yahweh saja sampai detik ini masih terus dipermasalahkan karena menggunakan pola pikir kita orang Indonesia. Nah, perhatikan, saya akan kutip satu ayat. Bagaimana kalau kita memikir firman dengan pola Indonesia? Di dalam kitab 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-25. Di sana di dalam kitab Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati seharga 5 sikal perak. Kita mikir dengan pola pikir Indonesia, tai merpati kok sampai dihargai sedemikian luar biasa. Kalau tai merpati sampai sedemikian banyak, berarti ada produksi tai merpati. Berarti ada peternakan merpati. Itu kalau pola pikir Indonesia. Nah, kalau kita melihat dengan pola pikir Ibrani, saudara-saudara, itu sebetulnya merupakan istilah untuk menyatakan kacang tanah yang sudah dikupas kulitnya dan kulit arinya sudah dibuka. Jadi kelihatan putih itu, saudara-saudara. Itu yang disebut dengan tai merpati. Jadi bukan betul-betul kotoran merpati itu. Ya, ini salah satu cara yang salah. Kemudian hal yang kedua tadi sedikit disinggung tentang menyatakan semua makanan halal, itu ada di dalam kitab Markus pasal 7 ayat 19. Di sana berbunyi, karena bukan, ini dari terjemahan baru Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia.
Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Tadi sudah dijelaskan ya. Bagi orang Goyim, karena orang Goyim itu beda dengan orang Yahudi, maka dikatakan ya kalau belum bisa it's okay lah. Tadi kan sudah disampaikan kalau bisa itu lebih baik, karena ini berbicara tentang kesehatan. Terjemahan halal dan haram itu pun salah. Yang benar adalah tame dan tahor. Tame itu tidak bersih, tahor itu bersih. Yang layak dimakan itu yang disebut dengan koser. Tetapi kalau kita bisa tidak makan makanan yang dilarang oleh firman, itu akan lebih baik. Nah, kenapa? Kalau di sana dikatakan dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ini ngawur saudara-saudara. Di dalam bahasa Ibrani Brit Kadasa tadi saya lihat di situ berbunyi kilo yavo el lebo ki im el kereso umisam yetse hapar sedona asyer yesakik kalmazon. Yang kalau diterjemahkan sama dengan kitab suci Indonesia Literal Translation. Dikatakan karena hal itu tidaklah masuk ke dalam hatinya melainkan ke dalam perut dan keluar ke dalam jamban seraya menghalalkan semua makanan. Jadi tidak dikatakan ia menyatakan semua makanan halal. Ini beda sekali terjemahannya ya. Karena itu seperti yang kita pelajari pada hari ini, mari kita berpikir dengan akar yang benar, yaitu akar Ibrani. Orang boleh mengatakan gereja sesat, gereja kita aneh, no problem. Yang penting sesat kalau kembali kepada firman, pasti masuk surga. Jadi yang kita jadikan fokus itu adalah firman. Tentu yang dimaksud bukan terjemahan Indonesia Literal Translation saja. Karena terjemahan Indonesia Literal Translation juga tidak 100% benar. Karena itu juga terjemahan. Ada orang mengatakan kalau gitu Pak Yakub menyalahkan LAI. Loh, kalau memang terjemahannya salah, kenapa kita tidak salahkan? Saya kuliah S3 itu diajari untuk mengatakan tidak. Jangan, oh bukan begitu, kalau bukan begitu bagaimana? Begini dong. Tidak bisa, kalau salah kita nyatakan salah, saudara-saudara. Ya. Contoh, terjemahan LAI yang lebih mendekati kepada kebenaran daripada terjemahan Indonesian Literal Translation di dalam Amsal pasal yang ke-26 ayat 4 dan 5. Di dalam Indonesian Literal Translation terjemahan kita katakan orang yang melupakan Taurat akan memuji orang fasik, tetapi orang yang memelihara Taurat akan bergairah di dalamnya. Orang yang jahat tidak memahami keadilan, tetapi orang yang mencari Yahweh dapat memahami segala sesuatu. Ini terjemahannya sedikit kurang tepat kalau dibandingkan dengan terjemahan LAI. Terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, kata Taurat di situ diganti dengan hukum. Karena saya melihat di dalam bahasa Ibraninya di sana bukan Taurat, tetapi Torah. Torah dengan Taurat itu beda. Dulu saya enggak tahu, saudara-saudara. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia antara Torah dengan Taurat itu kacau. Ya. Tetapi kalau kita kembali kepada firman, Taurat itu artinya teori seperti Zohar, Kabalah, Talmud, dan sebagainya itu. Itu teori, tetapi kalau Torah itu artinya hukum. Nah, di dalam Amsal 26 ayat 4 dan 5, di dalam Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan hukum. Jadi itu lebih tepat, saudara-saudara, ya. Jadi saya tidak semata-mata menyalahkan, kalau salah ya katakan salah. Tidak ada istilah apapun. Karena kita kembali kepada akar Ibrani, kembali kepada kebenaran firman. Nah, ini saja yang saya sedikit beri komentar
untuk supaya kita bisa menambah wawasan pengetahuan kita tentang firman. Kita akan berdoa, dan kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga, melindungi kami, tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat, dan sesampainya di rumah, apabila kami akan melakukan aktivitas dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua yang sudah terlibat ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini, Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yifaraka Yahweh wiyus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana aleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana aleka wiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.